Kekecewaan bonek. Paul Munster gagal tepati janji, Persebaya terpuruk lagi. Persebaya Surabaya kembali menelan kekalahan dalam lawatan ke Stadion Pakansari. Menghadapi Dewa United, Green Force harus takluk dengan skor 0-2. Hasil ini membuat Persebaya Surabaya turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1. Green Force kini mengoleksi 41 poin dari total pertandingan yang sudah dijalani. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Persebaya Surabaya sejak awal tahun 2025. Janji Paul Munster untuk melupakan hasil negatif di bulan Januari belum terrealisasi. Memasuki bulan Februari, Persebaya Surabaya hanya mampu meraih 1 kemenangan dalam 3 pertandingan. Dari 9 poin yang tersedia, Green Force hanya mampu mengoleksi 3 poin. Kondisi ini memicu reaksi keras dari bonek melalui media sosial. Salah satu bonek menyarankan agar Munster mengambil cuti sementara. Menurutnya, posisi pelatih kepala bisa diisi oleh Uston Nawawi sebagai caretaker. Desakan ini menjadi peringatan keras bagi Paul Munster dan manajemen Persebaya Surabaya. Kekalahan beruntun bisa menjadi titik balik keputusan penting terkait kursi pelatih. Sementara itu, dukungan agar Uston Nawawi menjadi caretaker semakin menguat. Uston dinilai sebagai sosok yang memahami karakter tim dan dekat dengan pemain. Bonek berharap keputusan segera diambil untuk menyelamatkan musim ini. Mereka menantikan perubahan positif di sisa 10 pertandingan yang tersisa. Hingga saat ini, manajemen Persebaya Surabaya belum memberikan pernyataan resmi. Namun, dinamika ini jelas menjadi sorotan utama di kalangan supporter. Sebagai mantan pemain dan legenda Persebaya Surabaya, Uston dianggap memahami filosofi tim. Kedekatannya dengan pemain menjadi nilai tambah yang bisa memulihkan semangat tim. Perubahan di posisi pelatih bisa menjadi angin segar bagi Persebaya Surabaya. Dengan hanya 10 laga tersisa, manajemen harus bergerak cepat jika ingin memperbaiki posisi di klasemen. Kini semua mata tertuju pada manajemen Persebaya Surabaya. Keputusan yang diambil akan menjadi momen krusial dalam perjalanan tim di sisa musim ini. Persebaya Surabaya sedang dalam misi menjaga tren positif setelah sukses mengalahkan PSBS Bia dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu menjadi titik balik penting bagi anak asuh Paul Munster untuk kembali bersaing di jalur juara Liga 1 Indonesia. Green Force tidak ingin kehilangan momentum kebangkitan meskipun harus bermain di kandang lawan yang memiliki rekor cukup impresif musim ini. Mereka juga harus tetap menampal ketat Persib Bandung, yang saat ini masih nyaman di puncak klasemen sementara. Kemenangan atas PSBS Biak memberikan angin segar bagi Persebaya Surabaya yang kini berambisi untuk meraih kemenangan kedua secara beruntun. Mereka juga ingin memperpanjang catatan clean sheet yang sukses mereka raih di laga sebelumnya. Paul Munster menegaskan, timnya akan melakukan segala cara untuk mempertahankan rekor tidak kebobolan, meskipun mereka kehilangan beberapa pemain kunci dalam konferensi pers. Persiapan sangat padat. Setelah pertandingan sebelumnya, kami melakukan persiapan untuk pertandingan ini. 2 hari terakhir kami melakukan persiapan dengan intensitas tinggi, lalu kemudian kami istirahat untuk persiapan pertandingan ini, ujar Paul Munster. Beban Persebaya Surabaya semakin berat karena mereka harus kehilangan 3 pemain penting dalam pertandingan ini. Kadek Raditya dan Malik Rizaldi harus absen karena mengalami cedera,
Sementara Dilson Costa harus menjalani hukuman setelah menerima kartu merah langsung saat melawan Persis Solo. Absennya 3 pemain itu jelas menjadi pukulan bagi Paul Monster yang mengandalkan keseimbangan dalam permainan timnya. Namun, dia tetap percaya dengan skuad yang ada dan menekankan pertahanan Persebaya Surabaya harus tetap solid demi menjaga catatan clean sheet. Ya, kondisi pemain. Kami ada beberapa pemain yang cedera. Kita perlu menyeimbangkan kondisi tim, dan Dewa United salah satu tim kuat di Liga 1. Kita akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena pertandingan terakhir kita juga clean sheet. Dan saya ingin melanjutkan itu, lanjut Monster. Meskipun harus bermain di kandang lawan, Persebaya Surabaya tidak akan gentar menghadapi tekanan yang diberikan tuan rumah. Mereka tetap mengusung misi meraih 3 poin agar tidak semakin tertinggal dari Persib di puncak klasemen. Liga 1 Indonesia telah memasuki pekan ke-23. Persebaya Surabaya yang sempat memimpin klasemen kini terlempar ke peringkat kedua setelah mengalami 6 pertandingan tanpa kemenangan. Penurunan performa ini terjadi setelah memasuki putaran kedua kompetisi, di mana tim asuhan Paul Monster mengalami kesulitan dengan gaya bermain pragmatis yang diterapkan. Saat ini, Persib Bandung memimpin klasemen dengan 50 poin, unggul 9 poin atas Persebaya yang mengumpulkan 41 poin. Dengan sisa 11 pertandingan, banyak yang bertanya, apakah Persebaya masih memiliki peluang untuk mengejar ketertinggalan dan merebut peringkat pertama dari Persib Bandung? Posisi Paul Monster di Persebaya Surabaya semakin terancam seiring hasil buruk yang terus menghantui tim. Manajemen klub telah memberi sinyal 2 laga ke depan akan menjadi penentu nasib sang pelatih asal Irlandia Utara. Paul Monster harus membuktikan diri dalam pertandingan melawan PSB Espiar dan Dewa United jika ingin mempertahankan jabatannya. Jika gagal meraih hasil positif dalam 2 laga tersebut, nasib Paul Monster di Persebaya Surabaya kemungkinan besar tamat. Nama penggantinya pun mulai ramai dibicarakan, dengan Peter Huistra menjadi sosok yang paling santer disebut. Pelatih asal Belanda itu saat ini menganggun setelah didepak oleh Borneo FC. Meski sukses membawa mereka juara regular series Liga 1 musim lalu, statistiknya bersama Borneo FC juga cukup meyakinkan, dengan 38 kemenangan dari 72 laga yang dipimpinnya.